Makasih, Mas. Oke, sip, nice. Oke, selanjutnya ke timnya Mas Erlan, timnya Mbak Gania ya. Mbak Gania, Mas Erlan, sama Mas Eri. Silakan. Oke, selamat siang semua. Layarnya udah kelihatan full screen kan ya? Sudah. Oh, ya. Selamat siang Mas Reska dan Mas Imam. Tadi kayaknya kelihatan ada Mas Imam dan teman-teman semua dari teman-teman kelas PLBI. Kami dari tim 3, aku Gania, terus ada 2 temanku, Mas Erlan dan Mas Eri. Kita mulai aja untuk proyek lab kedua ini. Jadi memang latar belakang agendanya ada latar belakang, visi, goals, persona, inisiatif solusi, dan demonya. Latar belakangnya sendiri, jadi memang kami sebagai tim biaya analis baru pada perusahaan startup e-commerce, menyadari pentingnya kemampuan untuk memantau seluruh aktivitas demi operasional yang sukses. Nah, dari situ kami memiliki visi untuk membuat data produk yang dapat memonitor aktivitas-aktivitas kunci perusahaan, yang kemudian membantu proses pengambilan keputusan bisnis yang tepat serta terukur yang berkontribusi bagi kesuksesan perusahaan. Nah, goals-nya jadi untuk sales, kita akan membuatkan 3 untuk sales team, marketing team, dan business development team, serta C-level-nya. Untuk dari sisi sales-nya sendiri, itu goals-nya adalah membantu proses monitoring aktivitas kunci sales performance, sehingga mempermudah pengambilan keputusan strategik dan operasional, juga membantu dalam menganalisa dan monitoring feedback yang diberikan customer dari kualitas produk dan layanan yang diberikan. Untuk marketing sendiri, membantu user dalam menganalisa marketing campaign yang telah dilakukan, juga mengetahui segmentasi customer berdasarkan RFM. Sedangkan dari business development, kita akan menginformasikan hasil dari A/B testing yang sudah dilakukan untuk membantu pengambilan keputusan mengubah landing page atau tidak. Personasnya kami adalah C-level dan operational team dari tiap departemen yang sudah disebutkan sebelumnya. Bagi C-level, harapannya adalah data produk ini dapat membantu dalam melakukan evaluasi kinerja tim operasional serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Dan untuk operational team, data produk yang diajukan diharapkan dapat membantu tim operasional dalam membuat strategi pekerjaan mereka ke depannya. Inisiatif solusi yang kami berikan adalah sebuah dashboard yang komprehensif atas metrik krusial terhadap performa perusahaan. Selanjutnya, kita akan lanjut ke dashboard-nya itu sendiri. Silakan Mas Erlan. Oke, sekarang aku sendiri mau presentasikan dashboard-nya. Di dashboard-nya sendiri kita kita bagi beberapa page gitu. Yang pertama ini ada homepage-nya, jadi nanti setiap homepage-nya itu kayak ada menu sales-nya, marketing, dan business development-nya. Sekarang aku akan jelasin di bagian page sales ya. Di bagian page sales-nya sendiri, aku bagi 2 bagian lagi, yaitu bagian performance dari sales sendiri dan customer review-nya untuk menjelaskan customer review-nya. Di bagian atas itu kita ada metrik, yaitu kayak sukses order rate dari sekian banyak order yang sukses itu berapa persen sih, terus yang nggak sukses itu yang order nggak sukses itu berapa persen. Terus ini juga kayak ada order total sales-nya, terus aku juga tambahin kayak line chart, fungsi kayak mau lihat pattern-nya aja. Tadinya aku mau kasih kayak secara year on year, cuma gara-gara kayak cuma 3 tahun pattern itu nggak kelihatan, jadi kayak aku buat ini berdasarkan month to month. Terus sama ini juga average sales per customer, setiap customer-nya itu secara rata menghabiskan mengenerate berapa sales sih. Ini juga line chart berdasarkan month to month dan total ordernya dari sekian banyak order itu. Kita lihat di sini kayak ada line chart-nya mau untuk lihat pattern-nya.
Terus lanjut ke bawah, di sini kayak ada mapnya dibagi kayak di setiap state-nya. Di sini kayak contohnya di state Amazonas kita kayak apa namanya kayak tambah tooltip dari grand total sales ya dari semua negaranya kayak Brazil itu total sales itu sekitar kayak 13 sekian dan di regionnya itu sekitar segini terus aku tambahin kayak total sales di stats ini berapa terus kayak rata-rata customer di top customer ya di stat tersebut tuh berapa terus dia tuh berapa bagian secara total persennya itu berapa bagian sih dari total regionnya terus kayak dari secara negaranya itu berapa persen sih dia dari bagian itu. Terus di sini juga ekonomi kayak siapa sih customer yang paling profitable terus aku tambahin juga untuk tahu customer siapa aja paling profitable dan kayak kita bisa melihat berapa top aku tambahin kayak sedikit parameter bisa lihat kayak misalnya top 10 atau top 1 atau top 100 gitu. Terus lanjut ke bawah ini kayak oke kita mau tahu produk mana sih most profitable produk itu di bagian yang ini itu sebetulnya kayak jumlah sales per produk ya. Terus yang bagian ini itu kayak perbandingannya. Contohnya misalnya kayak imported book kita lihat kayak ada 40 produk yang penjualannya itu lebih dari kayak industri commerce ini. Jadi kayak misalnya, jadi kayak ini perbedaan salesnya. Misalnya kayak dia salesnya berapa, dia di sales beauty dan itu dia sales jumlah salesnya itu lebih tinggi sebesar 1 juta sekian gitu. Jadi kita mau bisa lihat berapa perbedaan salesnya dalam setiap per kategori produknya. Kemudian yang ini kayak pengen tahu kayak seberapa sering sih customer beli. Nah di bawah ini yang x-axis ini merupakan kayak jumlah customer yang order sekali, order 2 kali sampai yang order 17 kali. Dan ini adalah kayak suara quantity ya. Jadi kayak jumlah customer yang cuma order sekali itu ternyata ada 93.000 yang order yang dia repeat order ya, yang repeat order secara 3 kali itu ada 203 customer. Kita juga bisa analisa per year atau regionnya per stage ya gitu. Untuk bisa analisa ekspor lebih lanjutnya. Kemudian aku juga lihat kayak berapa banyak sih yang customer yang di tahun 2016 itu dia tuh beli lagi tuh dari tahun 2017 dan 2018 seperti ini. Untuk lebih detailnya di sini aku kasih lihat kayak di tahun 2016 itu ada 326 customer, terus yang customer yang di tahun 2016 itu yang beli lagi di tahun 2017 itu cuma 5 customer aja gitu. Terus dia beli lagi yang customer 2016 itu beli lagi di 2018 itu cuma 6 customer. Dan begitu juga di tahun 2017, kenapa di sini nggak ada di tahun 2016 karena dia customer itu mulai beli itu di tahun 2017. Jadi customer yang mulai beli di tahun 2017 itu ada segini, terus dia beli lagi di tahun 2018 itu ada 681 customer. Jadi kayak ini secara cohortnya kumpulan customer per year ya gitu. Terus kemudian di bawah ini kita kayak mau kayak analisa itu dari total customer, contohnya kayak di share cohort itu di tahun 2016 dari total customer-nya itu sebanyak 126 ini dia tuh purchase keduanya itu kapan sih? Kita lihat kayak di tahun 2016 dari total 326 itu dia ada total 2 customer yang beli lagi kurang dari 6 bulan kemudian. Terus ada boleh kayak 6 sampai 12, 13 sampai 12 dibagi berapa bulan. Terus yang labs ini jadi kayak customer yang dibeli customer dari tahun 2016 dia beli, terus dia labs itu artinya dia kayak nggak pernah kembali aja gitu. Jadi kayak mungkin churn tapi nggak tahu tahun 2016 yang kemungkinan dia akan beli lagi atau enggak. Jadi dia kayak cuma order sekali terus tuh entah kemana gitu. Kemudian sama juga yang 2017 dia ada 800-an gitu yang beli lagi di bawah 6 bulan dan seterusnya. Ini kayak cuma kayak berapa persen sih totalnya dari sekian ini, jadi secara persennya. Terus yang di bawah ini kayak kita mau lihat
between kayak this year dan previous year itu perbedaannya berapa sih? Ini jadi jumlah sales per tahun dihitung secara kumulatif. Jadi bisa dibandingkan ke tahun 2018 dan 2017. Ini kan ada perbedaannya. Nah, untuk perbedaannya itu bisa dilihat angkanya di sini. Jadi kayak terus ini juga di time-nya itu secara year to date atau ya per hari gitu. Jadi kayak tadi saya lihat perbedaan sales-nya berapa dari perbandingan dari tahun ini dan tahun sebelumnya. Kemudian terus ada kayak kita pengen tahu kayak kapan sih customer paling banyak beli itu di jam-jam berapa sih secara total. Kita bisa lihat kayak mungkin customer paling secara total dari seluruh negara itu paling peaknya itu di jam 10 pagi sampai mungkin sampai jam 10 malam itu paling banyak orderan gitu. Terus kita bisa juga lihat per year-nya atau per region-nya bisa dianalisis lebih lanjut atau per state-nya gitu. Kemudian di bawahnya kita pengen lihat kayak pertumbuhan customer-nya itu setiap tahunnya. Jadi yang di atas ini kan kayak ini di x-axis-nya itu dia per week. Jadi pertumbuhan customer-nya ini cuma kayak per week aja. Tapi yang di bawah ini secara kumulatifnya dari ini secara tahun 2016 sampai tahun 2018 sih. Jadi seharusnya bisa diselect juga tahunnya. Jadi kayak tahun misalnya dari di region Southeast pertumbuhannya dari awalnya itu mungkin dari kayak cuma 20 berapa customer gitu kayak 1.000 sampai paling banyak naik dia sampai 65.000 customer setiap tahunnya. Pertumbuhan customernya dari tahun awal data yang terikutnya sampai tahun terakhir terikutnya seperti ini. Terus kemudian ke customer review sendiri kayak ada pertama kayak ada metric kayak rata-rata delivery-nya itu berapa hari sih, itu kita lihat bisa di situ ada kayak 9 hari. Terus kita pengen tahu kayak berapa persen sih yang delivery-nya itu yang terlambat, ternyata ada kayak sekitar 6%. Terus kita di sini kayak ada di sekitar kayak bintang 1, bintang 2, bintang 3 berapa persen sih bagian-bagiannya, ternyata paling banyak itu bintang 5. Terus di Mega sendiri ini aku coloring-nya berdasarkan total order ya, kalau sih banyak ordernya. Terus aku juga tambahin tooltip-nya kayak ini nama custom total ordernya berapa, terus average review rating-nya di stage itu berapa, terus delivery time-nya itu berapa, terus kayak let dari yang terlambat itu sekitar berapa persen. Terus aku tambahin kayak review score-nya per stage-nya itu dari bintang 1 sampai bintang 5 itu berapa persen sih. Terus ini untuk analisa secara distribusi yang delivery-nya terlambat dari total yang ini kayak total order yang berapa yang di ini. Jadi kita bisa lihat berapa sih order yang terlambat. Contohnya kayak di bulan Maret 2018 dari keseluruhan ada 8.000 order yang terlambat itu udah 1.000-an order gitu. Bisa juga kita bisa analisa lebih lanjut kayak secara region atau state-nya. Terus yang ini kayak pengen lihat berapa lama sih produk itu di deliver. Kita kategorikannya berdasarkan kategori produknya. Jadi yang biru ini adalah bintang 5 perbandingan bintang 5 dan bintang 1 itu berapa hari sih dia di delivernya. Ternyata perbandingannya cukup ada yang jauh juga. Dan yang di tengah-tengah ini adalah rata-ratanya berapa hari dia delivernya. Terus bisa dari juga berdasarkan score atau region ada state-nya untuk ada filternya untuk analisa lebih lanjut. Terus selanjutnya kayak bagaimana sih perbandingan review-nya antara setiap kategori produk ya. Ini kayak ada liquid chart. Jadi kayak misalnya di produk accessory base yang berapa persen sih di kategori itu ternyata ada kayak 84 pada total ini. Itu terus kemudian yang terakhir kayak ini kayak ada yang terakhir ini kayak ada cuma quote aja kayak pengen tahu bagaimana sih review paling apa yang mereka katakan gitu aja sih.
Terus langsung ke marketing. Oke, untuk marketing, kebetulan saya dapat dipercaya untuk menjelaskan seperti ini. Jadi secara garis besar juga dibagi menjadi dua bagian di desa sedikit mas. Campaign dan segmentation, di mana campaign untuk metrik filenya overall conversion rate, kemudian overall conversion rate dibagi berdasarkan campaign dari campaign 1 sampai dengan campaign 5. Untuk per campaign ini sendiri kita membandingkan antara yang not accepted campaign dengan yang accepted campaign. Untuk kategori yang kita bandingkan ada income, kemudian number of purchase, number of visit, lisensi, dan juga total purchase. Di chart berikutnya kita juga menampilkan informasi mengenai produk mana sih yang paling banyak terjual, kemudian jumlah customer berdasarkan kategori education background. Di chart berikutnya juga kita tampilkan juga customer based on income segmentation. Jadi kita bagi per kelas dari A sampai E. Di chart berikutnya juga ada pembagian atau segmentasi berdasarkan marital status atau status perkawinan. Dan yang terakhir di number of customer based on customer segmentation, di mana segmentasi ini dilakukan berdasarkan scoring RFM, esensi, frekuensi, dan juga monetary. Hal yang sama juga berlaku untuk campaign berikutnya, campaign 2 sampai dengan campaign 5. Oke, kemudian di bagian segmentation, untuk metric file, kita dapat lihat average esensi per customer dari satuannya hari, kemudian berapa banyak customer yang visit, juga berapa di metric files, kemudian diikuti oleh rata-rata pembelian per customer. Dan yang terakhir, total pembelian per customer secara overall. Di bagian chart metrik, kita bisa lihat bahwa ada conversion rate based on education background, diikuti juga oleh marital status, tapi bedanya dengan yang ini adalah tidak kita segmentasi berdasarkan campaign. Kemudian juga ada conversion rate based on segmentation, di scroll ke bawah, mas. Kemudian juga berdasarkan RFM tadi, segmentasinya juga kita tampilkan conversion rate. Oke, di bagian bawah ini kita tampilkan data atau pembelian berdasarkan jenis barang yang dibeli. Oke, yang terakhir kemudian bawah mas, esensi frekuensi monetary value, di mana kita juga sertakan actionable tip yang dapat di follow up oleh tim marketing. Yang terakhir kita tampilkan di sini disertakan juga oleh filtering, di mana kita dapat mencari customer based on ID, kemudian juga based on customer segmentation. Jadi overall kita bisa mencari secara detail data-data yang ditampilkan di sini. Secara overall itu aja mas untuk yang marketing dashboard. Kemudian setelahnya akan dilanjutkan untuk A/B testing oleh bagian. Oke, kemudian untuk dari dashboard business development mengenai A/B testing, di sini kita menggunakannya hipotesisnya kan memang apakah conversion rate-nya sama antara yang lama dan yang baru atau berbeda. Nah, dari data yang kita dapetin itu sebetulnya kesimpulan yang bisa kita ambil adalah number of user-nya itu masih kurang cukup karena memang power-nya masih belum nyampe minimal 80%. Kemudian kalau kita lihat dari hari terakhirnya aja, p-value-nya itu adalah 0,216, yang berarti kita menerima hipotesis yang pertama. Namun karena tadi power-nya masih kurang, maka akan ada kemungkinan type 2 error, sehingga kita perlu melakukan eksperimen tambahan. Jadi kita bisa lihat di bawah sini, ini adalah posisi p-value dan power-nya secara keseluruhan dengan ada garis minimal untuk nilai alfanya dan garis minimal untuk powernya. Kalau kita lihat ke bawah lagi, kita juga bisa lihat secara hariannya, di situ kita bisa
ada garis hari yang bisa kita rubah untuk mengecek durasi tertentu yang kita inginkan, yang kita butuhkan untuk lihat, untuk melihat power, perbandingan conversion antara kontrol dan treatment, serta p-value-nya. Dari segi total user yang mengikuti tes ini sendiri, kita lihat di bagian paling bawah, itu ada jumlahnya secara kumulatif sum sampai hari terakhir, perbandingannya pun kurang lebih kita bisa lihat 50-50 lah, jadi 1:1. Kalaupun kita uji dengan difference yang kita miliki itu, kurang lebih akan dibutuhkan total user sekitar 2.100.000 untuk masing-masing kontrol dan treatmentnya untuk bisa mencapai 80%. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak untuk Mas Reska dan teman-teman semua. Silakan, jika saya kembalikan ke Mas Reska. Oke, thank you. Nice work, nice work.